Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kurang lebih 1 tahun terakhir, podcast Ngopi, Ngobrol Perkara Inflasi yang diproduksi oleh BPS Kota Depok telah menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi pemerintah Kota Depok, khususnya dalam mengambil kebijakan yang tepat terkait inflasi. Podcast ini menghadirkan pembahasan inflasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, sehingga membantu kami sebagai pembuat kebijakan untuk lebih memahami dinamika angka-angka inflasi yang seringkali terasa kompleks. Melalui podcast ini, kami mendapatkan edukasi dan insight yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, serta dampaknya terhadap perekonomian lokal. Hal ini sangat membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Kami berharap podcast Ngopi ini terus berlanjut dan semakin berkembang, serta menjadi inspirasi bagi media komunikasi lainnya dalam menyampaikan informasi ekonomi secara efektif dan mudah dipahami. Kami juga mengajak dan sangat merekomendasikan masyarakat Kota Depok sebagai pemerhati dan kontributor bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional untuk menyaksikan podcast ini secara berkala. Terima kasih kepada BPS Kota Depok atas dedikasi dan inovasinya dalam menyajikan data dan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat dan khususnya pemerintah Kota Depok. Sukses selalu. Nah, ini ada lagi Pak pertanyaan spesial dari... Saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu seberapa besar peran fluktuasi harga pangan dalam tingkat inflasi di Kota Depok selama ini dan bagaimana proyeksinya untuk beberapa bulan ke depan. Wah, gitu ya. Ya, makasih Bu Nani ya. Iya, betul. Baik. Kenal semua lah. Kita tahu bahwa memang kan kita inflasi itu kita kelompokkan menjadi 11 kelompok ya 11 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu nomor 1 itu kelompok makanan, minuman dan tembakau ya. Dan itu kalau kita lihat bobotnya itu besar sekali ya. Nomor 1 itu 27,54%. Nah, jadi kalau dibilang seberapa besar, perannya bobotnya besar banget gitu ya. Jadi memang selama ini memang rata-rata kan masyarakat itu larinya itu ke makanan minuman gitu kan seberapa banyak sih duit yang dibelanjakan untuk itu kan gitu. Rata-rata karena kita kan untuk kebutuhan pokok ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari indeks harga konsumen sampai dengan September 2025, maka yang di kelompok tadi itu kelompok makanan minuman itu memiliki angka tertinggi kedua setelah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya gitu. Jadi tertinggi kedua. Jadi kan perawatan pribadi dan jasa angkanya 128,95, untuk kelompok makanan minuman 112,07 gitu ya. Itu apa artinya? Itu menandakan bahwa harga komoditas yang termasuk kelompok ini mengalami perubahan yang sangat besar. Karena kan di atas 100 ya. Jika dibandingkan harga dengan tahun 2022, kan tahun dasarnya 2022 ya. Nah, maka jika dilihat andilnya selama ini, jadi sepanjang bulan Januari sampai September, kelompok ini menyumbang memang andilnya sangat besar. Inflasi tertinggi sekitar 0,62% ya. Demikian juga dengan bobot kelompok ini juga besar sekitar 27%. Kalau kita lihat itu makanan itu kan ada kelompok 1 kelompok makanan, minuman dan tembakau, terus kemudian ada juga kelompok penyediaan makanan minuman restoran itu juga besar sekitar 11,77%. Jadi kalau ditambahin 27,74 sama 40% lah. Ini 40% itu makanan KB kalau orang Jawa. Ini makanan semua. Nah, ini besar sekali gitu. Itu bobotnya luar biasa gitu. Nah, ini maka kalau seberapa besar ya besar banget ya. Kalau dihitung kelompok itu hampir 40% menyumbang, bayangkan aja. Jadi kalau ada inflasi kita, anggaplah kita kemarin hari ini 0,25% kan, 0,02. Anggaplah saya bikin 25%, ya 40%-nya itu makanan minuman. Nah, gitu. Cara ngitungnya kan gampangnya seperti itu. Nah, itu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan mengenai proyeksi, ya kan BPS nggak boleh melakukan proyeksi inflasi, dan memang ini juga yang menghitung kan BPS pusat ya. Kita kan di BPS Kabupaten Kota kan hanya melakukan pendataan, tetapi juga dengan pendataan kita nanti dilakukan rekonnya.
rekonsiliasi dengan bebas pulsa. Jadi kalau misalnya tadi apa inflasinya ya, apa proyeksi ke depan ya? Proyeksi ke depan ya. Ya kalau proyeksi, kalau menurut pandangan saya ke depan kan biasanya kalau biasanya nih kan ini udah bulan Oktober ya, kan ini kan inflasi September. Nanti kan bulan depan berarti ngitung Oktober, November, Desember. Nah itu deket-deket Natalan nih, ya kan, deket-deket Natalan. Biasanya sama tahun baru itu kan pengeluaran meningkat gitu. Libur anak sekolah. Nah, itu udah banyaklah momen-momen yang membuat ketika momen seperti itu harga otomatis pedagang ngambil kesempatan, ya kan gitu. Ya, saya perhatikan dari telur aja nih sekarang udah mulai meningkat, ya kan. Tadinya saya berapa bulan yang 27.000 kilo, sekarang udah 30 ya Bu. Ya kan? Udah mulai nih, udah mulai bergerak nih. Berhubungan sama tadi daging ayam. Iya. Dan cirinya gini Mbak Anissa, kalau barang-barang itu kalau sudah mulai naik di bulan Oktober biasanya nggak turun lagi tuh. Jadi berarti itu tandanya harus kita strategikan gitu Pak, pengeluaran. Jadi Iya. hari raya kita sudah siap gitu ya. Betul. Artinya memang kalau berdasarkan tadi kan ceritanya masalah prediksi ya, walaupun kita nggak belum prediksi. Jadi intinya ya siap-siap aja gitu ya. Siap-siap aja kalau menjelang hari-hari besar libur sekolah Akan ada. nah, itu berarti siap-siap untuk meningkat. Jadi artinya ya sebagai tim pengendalian inflasi ya pasti udah tahu lah kan, kita selalu rapat kumpul dan mencermati ya. Tapi inflasi bebas Kota Depok kemarin saya lihat laporan Mendagri termasuk top ya. Kita ini termasuk bisa mengendalikan ya. Ya, ada laporan itu saya baca luar biasa. Jadi bebas Kota Depok ini termasuk yang pengendalian terhadap inflasinya cukup bagus. Jadi nggak usah khawatir lah proyeksi itu. Atau mungkin kita bisa lihat juga Pak histori tahun kemarin gitu mungkin kalau. Oh gitu ya. Bulan. Kalau histori tahun lalu, kalau di 2024 ya. Kalau saya flashback ke 2024, itu Oktober kan kita di September 2024 kita minus deflasi. Itu minus 0,1. Nah, tapi Oktober mulai naik nih inflasi, tapi 0,06 dikit ya. Nah, lalu di November 0,20, mulai Desember 0,2. Jadi trennya naik, tapi kalau naik kecil-kecil 0,06, 0,2, 0,24 sedikit-sedikit. Itu maknanya apa? Berarti naik tetap, tapi pengendaliannya bagus strategi pengendaliannya gitu. Jadi kita nggak usah khawatir lah nanti untuk kedepannya. Walaupun kita ini bukan Kota Depok itu bukan wilayah produsen ya kan, tetapi saya lihat sinergi daripada tim pengendalian inflasi luar biasa ya. Jadi dan mudah-mudahan ini dengan tim yang sigap ya, mudah-mudahan bisa pengendalian. Jadi kita insya Allah masih aman di range 2,5 plus minus 1 harapan saya, tapi itu bukan prediksi saya. Tapi kan nggak boleh kita memproyeksikan, nggak boleh, tapi kira-kira begitulah ya Mbak. Kan boleh loh analisis ke depannya gitu ya Mbak Anissa ya. Iya Pak. Ya. Nah itu tadi baru satu ya Pak pertanyaan Bu Nani. Ada lagi nih Pak pertanyaan spesial Pak. Dengarkan sama-sama lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya, berdasarkan data dan analisis BPS, apakah rekomendasi langkah strategis yang dapat ditempuh oleh Pemkot Depok untuk menjaga stabilitas inflasi? Dan apakah langkah yang selama ini diambil oleh Pemkot Depok melalui tim pengendalian inflasi Kota Depok telah berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian inflasi di Kota Depok? Nah, baik, kalau penelitian khusus sih kan kita nggak pernah melakukan penelitian. Kalau melakukan penelitian apa signifikan? Tapi analisis datanya ya sudah menunjukkan tadi itu seperti saya katakan bahwa nyambung. Karena kalau kan kita lihat dari data yang sebelumnya ya, data sebelumnya itu misalnya contoh ketika di tahun sebelumnya ya trennya mirip-mirip ya. Ketika menjelang puasa ya di tahun 2024 itu kita inflasi 0,51. Di 2025 justru kita deflasi ya kan, minus 0,73. Nah pas jelang Idul Fitri di tahun 2024 itu inflasi tadi kan 0,51 turun 0,2. Nah
Nah, tapi yang di 2025 dari deflasi naik jadi 1,1 ya kan? Ya, jadi artinya walaupun polanya itu tidak bisa, tapi kalau kecenderungannya setelah itu di 2020 turun lagi jadi 1,20. Jadi kalau saya lihat kesigapan TPID ya menjelang hari-hari besar, saya perhatikan data-data sebelumnya untuk di Ramadan, Idul Fitri dan juga khususnya yang menjelang Natal dan Tahun Baru itu aman-aman saja ya. Kalau saya perhatikan misalnya kecenderungannya polanya sama 2 tahun terakhir ya, dari 2023 dari bulan Oktober ke bulan Desember juga inflasi 0,15 naik 0,26 naik 0,0 kecil-kecil ya. Di 2004 0,06 mudah-mudahan nih di 2020 juga semacam itu. Jadi analisis saya memang berarti strategi selama ini yang dilakukan oleh Pemprov cukup bagus ya, berpengaruh karena memang kita kan selalu rapat 3 bulan sekali, kita rapat juga nggak cuma sekedar rapat, kita juga membahas kira-kira langkah dan strategi apa ya yang kita bisa tindak lanjutnya ketika misalnya nanti ada beberapa yang naik, itu sigap tuh kira-kira misalnya kayak dulu saya ingat banget beras sudah mulai ini ya, mulai langka dan sebagai ada banyak nimbun, itu TNI juga bergerak ya untuk supaya jangan sampai stoknya habis dan sebagainya. Terus ada pasar murah DKP 3-nya yang Bu Wid juga itu buat kadang-kadang buat pasarnya kan ada, dia punya pasar pertanian itu kan punya, jadi ada pasar murah itu juga lumayan itu ya. Terus ada bantuan pangan ya, ini juga dari Dinsos ya, itu juga melakukan itu. Dan memang sekarang kalau saya lihat salah satu yang agak luar biasa spektakuler itu pemikiran dari kemana Bapak Wakil Wali Kota ya, itu ya melakukan kontrak farming, kemudian ada urban farming gitu kan. Kontrak farming kan intinya kalau bisa walaupun kita bukan produsen, kita bisa nyewa lahan di tempat lain, nah untuk diolah kita bisa buat. Dan apalagi sekarang dengan adanya terlibat TNI, Polri ya, untuk mereka terlibat di dalam pertanian padi kemudian jagung. Nah itu sudah iya, makanya kita lihat dan kalau sampai saat ini kan kita year to date dari Januari sampai September kan 1,61 ya, maksudnya itu masih aman. Jadi memang strategi TPID itu luar biasa ya, jadi luar biasa. Dan pengendalian harga ini juga masuk di dalam strategi percepatan perekonomian Kota Depok. Nah, jadi kebetulan saya masuk anggota juga gitu ya. Kemarin itu jadi BPS Kota Depok juga termasuk yang bertugas untuk masalah pengendalian pangan dan juga pertanian gitu ya. Saja walaupun saya bukan orang pertanian. Ya, gitu seperti itu. Jadi ya intinya bahwa sudah cocok ya Pak strateginya? Ya, strategi sudah cocok, walaupun sebenarnya kita juga harus perlu banyak mengantisipasi, karena kan sekarang contoh nih masalah energi ya, kita lihat kan yang pihak swasta kan sudah pada tutup tuh ya sekarang ya, Shell, kemudian ya saya nggak boleh nyebutin merek ya, ya itu pada tutup karena ada permasalahan atau di mana. Kemudian juga sedang tidak baik-baik saja Pak. Wah itu belum tahu juga, tapi yang jelas bahwa urusan migas ini sangat fundamental dan ini berbahaya kalau memang tidak bisa segera dilakukan penanganan. Karena coba sekarang Mbak Andi saya lihat, kalau sekarang isi bensin kan udah yang swasta pada nggak melayani nih kecuali diesel. Nah sekarang di Pertamina juga ada dibatasi, ya kan? Itu ada apa? Nah kan, jadi ini penting juga TPID untuk melihat ke depannya, walaupun itu sebenarnya terkait pusat ya, tapi setidaknya ada langkah-langkah lah dari TPID untuk mengantisipasi ini nih ya. Jangan sampai nanti harganya membludak, karena kalau nama BBM itu luar biasa itu sekali meningkat. Nah ini khawatirnya nanti menjelang akhir tahun ini kan ada faktor-faktor yang tidak terduga nih. Nah ini yang perlu dilihat sama TPID nih, ya kan? Ya kalau perlu dibuat pendalaman segera diantisipasi mitigasi risikonya seperti apa. Kemudian juga faktor pangan dan distribusi juga kan sekarang juga cuacanya jalan sendiri kan, tiba-tiba nggak hujan kayak seperti itu kan. Nah ini juga khawatirnya nanti di daerah-daerah sentra sudah mulai kekurangan produksi, otomatis kan mereka juga mengutamakan wilayahnya kan. Nah ini juga perlu
dari TPI ini untuk segera membuat mitigasi resiko seperti apa ya. Apalagi sekarang ini pangan ini kan kalau udah menjelang hari besar kayak kan, ini kan sangat dibutuhkan ya. Tetapi ingat bahwa pasti wilayah-wilayah sentral lebih mengutamakan kebutuhan mereka sendiri di mana ini juga perlu untuk dipikirkan TPI. Walaupun saya percayalah ya Pemkot Kota Depok sudah melakukan banyak langkah-langkah untuk mengantisipasi ini gitu ya, karena pasti di mana-mana akan terdampak kalau nanti gitu Mbak. Ya, baik sekali Pak pertanyaannya. Nah, terakhir nih Pak, tadi sempat Bapak sebutkan IHK kelompok makanan dan minuman itu tertinggi kedua ya Pak? Makanan minuman setelah perawatan pribadi, betul, IHK-nya ya. Ya. Betul. Nah itu saya baru itu Pak, ternyata ada yang lebih tinggi dari kelompok makanan dan minuman ya. Nah itu sebenarnya apa sih Pak yang masuk di kelompok perawatan pribadi itu Pak? Oh gitu ya? Iya. Banyak Pak. Ternyata andilnya cukup besar. Salah satunya emas ya, emas itu masuk di situ juga ya. Kalau kita tahu kan kemarin kan yang kelompok makanan minum tembakau 112 ya, 0,07. Tapi yang perawatan pribadi ini di atas itu ya, lebih tinggi ya. Nah ini kita lihat memang emas itu ya salah satunya ya. Emas ini tinggi sekali ya, karena memberikan andil untuk year to date-nya itu sebesar 0,47% ya andilnya. Emas perhiasan itu 0,47% andilnya ya. Nah ini kan luar biasa nih. Jadi pada bulan ini dia menyumbang inflasi 0,09%. Jadi dari angka 0,25 ya, itu disumbang 0,09% oleh emas. Ya. Jadi ini emas perhiasan ya, bukan emas batangan ya. Nah ini makanya termasuk tinggi gitu ya. Jadi ini luar biasa. Dan memang kalau secara umum di kelompok perawatan pribadi itu juga lumayan ya, 5,18% kalau secara umum global ya. Jadi ini penting, makanya dengan IHK sebesar itu berarti luar biasa ini untuk yang, karena memang dipengaruhi oleh harga emas. Salah satunya memang harga emas yang paling tinggi untuk kelompok perawatan pribadi ya. Dan kita lihat emas kan kalau nggak salah kemarin tuh megang rekor ya, 2 juta berapa ya? Iya, Antang ya Pak. Mas Antang 2 juta lebih ya, kalau nggak salah ya. Perhiasan sudah di bawah dikit lah. 50 ya, karena hanya berapa persen gitu. Iya. Tapi pasti kalau namanya emas batang tinggi pasti bawa turunannya juga tinggi naik. Karena makanya emas ini kan salah satu yang sampai saat ini masih menjadi tadi itu andalan orang gitu ya. Masih diburu lah orang ya. Iya, apalagi emas Jawa, wah di Sumatera lah. Sumatera jadi abang Pak. Abang ya. Ya begitu ya. Oke. Ya, terima kasih sekali nih Pak insight-nya tentang inflasi, sangat bermanfaat bagi kami, saya semua Sobat Data semuanya. Ya. Sekali lagi ya Pak. Nah, Sobat Data, itu tadi obrolan kita mengenai inflasi. Terakhir mungkin boleh nih Pak ada kesan-pesan untuk podcast inflasi nih Pak yang sedang berulang tahun. Ulang tahun ya. Jadi ada pesan nggak Pak untuk podcast kopi ini? Waduh, pesannya kopinya kalau bisa ini nih. Ya pesan saya ya alhamdulillah ya kita sudah nggak kerasa ya. Sudah setahun alhamdulillah. Jadi podcast ini kan salah satu media untuk memberikan pencerahan ya kita edukasi juga kepada para pemirsa ya bahwa ternyata memang inflasi itu memegang peranan penting ya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa jangan menganggap enteng inflasi ya, karena kalau inflasi tak terkendali maka suatu pemerintah bisa jatuh kan gitu ya. Contohnya dulu pernah saya bilang di Orde Lama ya, sampai 300% ya. Apalagi kan kita tahu bahwa salah satu yang paling tinggi ya andilnya bobotnya itu adalah makanan atau minuman ya. Yang sampai nanti itu naik tinggi, masyarakat nggak bisa kebeli, kerusuhan nanti kan seperti itu. Nah ini tapi dari podcast ini kita bisa tahu ternyata inflasi itu
sangat penting, dan juga mungkin selama podcast juga mungkin para pemirsa, para pendengar juga bisa tercerahkan ya. Jadi apa itu inflasi, bagaimana cara menghitungnya, apa itu namanya bobot, apa itu namanya andil, bagaimana BPS mengumpulkan data inflasi, terus bagaimana peran pemerintah kota dalam mengendalikan inflasi. Ya, ini penting pengetahuan sehingga masyarakat jadi melek lah akan data literasi terhadap inflasi. Ya, harapan saya sih nanti podcastnya nggak cuma inflasi nih Mbak ya, bisa dikembangkan lagi mengenai kemiskinan, bisa ya tentang indikator makro lah ya, bisa kemiskinan, bisa terkait pengangguran, terkait mengenai pertumbuhan ekonomi, atau juga bisa topiknya ini kita bahas lintas gitu ya, terkait hubungan ekonomi dengan inflasi dan sebagainya, sehingga ini juga bisa jadi peningkatan pengetahuan ya buat teman-teman pemirsa sekalian. Tapi secara umum top lah ya, bahwa walaupun berumur setahun tapi sudah banyak yang dilakukan ya di dalam ngopi ini ya luar biasa nih. Dan kelihatannya memang BPS Kota Depok aja ini yang melakukan ini ya, yang lain belum. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa menyusul ya, melakukan inflasi melakukan podcast macam itu gitu ya Pak Nisa. Itu komentar saya Pak, pesan-pesannya atas podcast dulu Pak ya. Iya, mohon Pak, betul ya Pak. Terima kasih juga Pak sudah disempatkan waktunya di tengah kesibukan. Siap Mbak Nisa. Sekali lagi selamat pun untuk podcast Ngopi ini, semoga semakin bermanfaat dan terus memberikan insight mengenai inflasi.